Pemirsa, tumburan atau tabrakan dua kereta di jalur tunggal rel kereta di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengundang tanya. Apa penyebab ada dua rangkaian kereta yang melaju dari arah berlawanan di jalur yang sama? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar transportasi ITB, Sony Sulaksono. Selamat siang, Pak Sony. Selamat siang, Mbak. Ya, dengan Eva di studio. Pak Sony, terkait dengan penyebab tabrakan tentu masih harus menunggu ya investigasi dari KNKT. Tapi kalau dari analisa Anda, Pak Sony, apa dugaan sementara penyebab tabrakan dua kereta di jalur tunggal di Cicalengka, Jawa Barat? Ya, mungkin kita melihat dari faktanya saja dulu ya, bahwa di jalur tunggal ya penggunaannya menjadi ada prioritas ya. Di jalur tunggal akan digunakan oleh dua jenis kereta, maka ada prioritas ya. Siapa yang mendapat prioritas lebih dulu biasanya kereta api antar kota ya. Baru setelah itu kereta api lokal. Nah, ya kenapa jadi kalau di jalur tunggal itu maka yang prioritas dulu lewat, nanti setelah itu baru yang lokal gitu. Nah, ini kenapa sampai jadi tabrakan ya, berarti kan prioritasnya tidak jalan. Ya, nah berarti ada semacam entah komunikasinya, entah apa, gitu ya. Harus kita tunggu hasilnya dari KNKT. Ya. Baik, ada harusnya prioritas ya di jalur tunggal. Kemudian juga ini menjadi pertanyaan ya, bagaimana dua kereta bisa melintas di jalur tunggal dalam waktu yang bersamaan. Anda menilai tadi ada miskomunikasi ya, Pak Sony, miskomunikasi antara siapa dengan siapa? Nah, makanya kita harus nunggu hasil dari KNKT ya. Apakah clearance yang diberikan buat Turangga untuk lewat di titik kecelakaan tersebut memang sudah diberikan atau belum ya? Atau mungkin ya kereta lokalnya itu terlalu cepat pilpas gitu. Ya memang ada kabar Turangga itu memang terlambat ya kedatangannya untuk melewati Cicalengka memang terjadwalkan terlambat gitu. Ya tapi kan ya itu makanya sih ada miskomunikasinya di situ gitu. Ya keterlambatannya apakah karena dari sinyalnya, apakah memang dari informasi yang lain, nah ini memang kita tunggu dari KNKT. Tapi yang pasti adalah tidak terjadi komunikasi yang baik sehingga kedua kereta ini di saat yang sama menggunakan jalur yang sama sehingga terjadi tabrakan. Baik, terjadi dugaannya miskomunikasi, tidak terjadi komunikasi yang baik antara dua kereta ini. Skema pemberian sinyal oleh petugas kereta api sebetulnya bagaimana? Biasanya ya kalau kereta api akan meninggalkan suatu stasiun ya itu pasti dikasih clearance dari kepala stasiunnya. Ya silakan Anda udah clear ya untuk lewat. Nah ini kan kebetulan itu clearance diberikan kepada kereta api lokal karena mereka kan berhenti di Cicalengka ya. Nah tetapi di sisi lain juga ya karena kereta api Turangga ini tidak berhenti di Cicalengka, berarti dia juga harus dapat clearance ya bahwa jalur itu sampai ke lewat Cicalengka itu sudah dibolehkan gitu. Ya, makanya dia melaju ya. Makanya kan dia melaju agak cepat ya sekitar 60 km per jam karena memang dia tidak ada niat tidak dijadwalkan untuk berhenti di Cicalengka. Dia hanya lewat saja. Ya, kan kejadian kecelakaannya itu hanya beberapa ratus meter dari stasiun Cicalengka seperti itu. Perizinan melintas diberikan oleh siapa ya, Pak Sony? Biasanya kepala stasiun, ya dari kepala stasiun memberikan clearance itu, ya bisa juga nanti dari sistem sinyalnya itu sendiri, ya. Kalau dalam sistem sinyal yang semi otomatis itu biasanya langsung diberikan, ya sehingga nanti Mas Riz tahu, ya. Nah makanya kita perlu tahu nih ini kenapa gitu ya, miskomunikasinya kenapa, apakah dari masinisnya yang tidak aware, apakah dari kepala stasiunnya, apakah dari ya masinis kan bisa dua-duanya ya seperti itu. Iya, kalau stasiun Cicalengka, Haur Puger ini kan mekanik ya Pak, sistemnya bagaimana pemberian sinyalnya? Itu kalau nggak salah saya belum nggak tahu pasti ya, mungkin masih semi otomatis ya di sana ya. Masih ada sistem manual juga sih kalau tidak salah. Yang udah otomatis itu di utara ya kalau nggak salah. Ya. Yang kalau selatan manual memang tetap belum dari semuanya. Kepala stasiun Ya, izinnya Pak. Otomatis. Kenapa? Kalau manual tetap dari kepala stasiun clearance-nya atau izin melintasnya? Ya artinya ada otoritas di situ ya karena kan sinyal di kereta api kan ada sisi blok ya. Nah blok-bloknya itu biasanya antar stasiun ya. Nah disitulah salah satu tugas dari kepala stasiun itu adalah menjamin sinkronisasi dari blok-blok itu gitu. Ya tanggung jawabnya dia di blok itu ya sudah bagaimana sinkronnya dengan blok sebelumnya dan blok sesudahnya. Kira-kira seperti itu.
Ya, apakah ada sistem khusus yang memantau utamanya di jalur tunggal yang rawan ini, Pak? Harusnya ada ya. Harusnya ada. Jadi selain dari sisi blok itu sendiri juga harusnya dari pihak masinisnya, ya salah satu atau keduanya juga harus ada sistem konfirmasi gitu. Udah clear nggak blok ini gitu. Ya kalau clear oke saya jalan, kalau belum clear ya saya nunggu gitu. Nah saya nggak tahu ini sistem komunikasi itu apakah jalan atau tidak gitu. Ya makanya memang kita harus nunggu juga sih hasil dari sana gitu. Ya. Baik, masih banyak yang harus dikonfirmasi ya, sistem sinyal, kemudian sistem komunikasinya bagaimana. Kita bahas soal jalur ya Pak, ini kan jalur tunggal Ya. atau single track. Pak Sony juga sempat sampaikan jalur tunggal itu rawan. Kenapa rawan? Ya, karena kan jalur tunggal itu harus bergantian penggunaannya. Kalau komunikasinya nggak jalan, itu bisa terjadi tabrakan adu banteng. Ya, tabrakan adu banteng kan memang luar biasa seperti itu. Ya, dan juga kalau sekali jalur tunggal itu ada masalah, ya itu kan jadi muter kemana-mana gitu. Ya, seperti yang kasus kemarin itu kan akhirnya kereta api jarak jauh harus muter lewat ke Cikampek, ke Cirebon terus turun sampai ke Kroya. Ya diputer ya seperti itu. Sementara yang lokal akhirnya diberhentikan hanya sampai Panca Ekek ya. Repotnya seperti itu. Tapi kalau jalur ganda kalau ada masalah kita bisa menggunakan jalur yang satunya lagi. Dan dari sisi kapasitas juga jalur ganda jauh lebih tinggi ya dibandingkan dengan jalur single. Jadi memang sebaiknya di kawasan itu harus disegerakan sih dibangun double track ya. Kenapa jalur ganda atau double track tidak kunjung dibangun merata di Indonesia, Pak Sony? Saya kira sudah Dirjen Kereta Api sudah merintis ya semua jalur di Jawa terutama yang tinggi frekuensinya itu dibuat double track. Yang utara sudah lama ya. Yang selatan itu memang lagi dicicil ya. Kalau yang daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang jalur selatan itu udah hampir semuanya double track. Jakarta Bandung itu baru sudah beberapa yang tidak ada jembatan dan terowongannya itu sudah double track. Ya, cuma ini segmen kalau yang dari tempat jadi kecelakaan itu tanahnya sudah bebas. Ya, kalau bisa pemirsa atau kita juga lihat di videonya itu dan terlihat ada tanah kosong yang untuk evakuasi ambulans segala macam. Itu adalah lahan yang memang disediakan nanti untuk dibangun double track ya. Jadi saya kira itu akan lebih cepat. Nah permasalahannya itu setelah Nagrek ya, dari Nagrek sampai daerah Tasikmalaya itu daerahnya bebukitan. Ya, mungkin kalau pemirsa pernah lewat, kalau dari Bandung ke Jogja atau dari Jakarta ke Jogja lewat Bandung, itu ada satu kawasan di mana treknya itu nipir bukit gitu, nempel di bukit. Dan dia harus berjalan cukup pelan seperti itu. Nah, membuat double track di situ tidak mudah. Ya, harus ada tanah lain, tempat lain yang mungkin double tracknya tidak di sebelah yang track yang lama. Ini juga jadi masalah ya, masalah tingkat medannya ya, kesulitan medannya. Saya kira untuk jalur selatan yang belum di double track ya daerah situ ya, mulai dari Cicalengka sampai Cilacap itu kalau tidak salah belum di double track kan. Ya, selebihnya sudah ya, yang di Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Baik, harus segera ditemukan solusi ya untuk membangun double track atau jalur ganda merata di Indonesia dan kita tunggu bersama ya Pak Sony apa investigasi Ya, dari mudah-mudahan bisa KNKP. cepat ya. Ya, hasil investigasi juga memberikan kepastian juga buat masyarakat. Ya, terima kasih pakar transportasi ITB Sony Sulaksono sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.